Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke, baik. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini semoga kalian semua terhindar dari virus COVID-19. Amin. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Bapak bisa membantuan salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin untuk si Rajib boleh bantuan untuk memimpin doa. Oke, silakan Rajib. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Rajib. Baik, selanjutnya Bapak akan cek kehadiran kalian apakah hadir semua atau tidak untuk yang sesi A ini. Yang pertama, Karisa Aurelia, Desti Mawar Wulandari, Devi Oktariana, Dita Rahma Akira, Gusti Rolian, Hilda Trikurnia, Ika Ramanda, Ina Silviawati, Hadir. Indah Maulia, Kartini, Rajiv Galih, Hadir, Pak. Yusuf Anang Saleh. Sakit. Jadi yang sakit 3 orang ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan dulu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari masalah jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Nah, di sini tujuan ya, ada beberapa tujuan yang ingin Bapak sampaikan. Jadi ada beberapa tujuan. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, ada tujuan-tujuan yang harus kalian capai dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama, tujuan pertama kalian mengenal jenis-jenis kamera. Ya, kalian mengenal jenis-jenis kamera. Yang kedua, kalian mengenal jenis alat bantu fotografi. Jadi alat bantu fotografi itu seperti apa saja, itu kalian harus paham jika kalian ingin menjadi seorang fotografi. Oke. Nah, sedangkan untuk penilaian pada pembelajaran ini ya, Bapak akan menggunakan 3 penilaian ya. Itu nanti ada tes tertulis ya, nanti tes tertulis itu di akhir pembelajaran. Nanti ya Bapak akan memberikan soal-soal ya, soal-soal itu yang harus kalian kerjakan ya, yang pertama. Terus yang kedua, itu nanti Bapak akan memberikan tes lisan. Tes lisan ini nanti saat Bapak menjelaskan materi-materinya, Bapak akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti bagi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan tadi atau yang Bapak berikan poin 100 ya. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, penilaian ketiga, nanti ada penilaian diskusi. Jadi setelah pemaparan materi ya, kalian akan diberikan LKPD ya. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di situ ada soal-soal diskusi. Itu kalian harus kerjakan secara diskusi. Paham ya? Paham. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak pengen mereview dulu nih. Kira-kira masih ingat nggak materi yang kita pelajari minggu kemarin? Kita belajar apa kemarin? Minggu kemarin? Gambar vektor. Gambar vektor. Oke. Nah, sekarang Bapak pengen tanya, apa sih yang dimaksud gambar vektor? Oke, Pak. Oke, Rajib silakan. Vektor itu kayak suatu gambar yang tersusun dari titik maupun garis yang membentuk satu objek. Oke, kita kasih hapus dulu untuk Rajib. Ternyata masih ingat ya. Jadi tadi gambar vektor. Gambar vektor adalah suatu gambar ya yang diciptakan dari kumpulan garis dan titik sehingga membentuk suatu gambar. Itulah yang disebut sebagai gambar vektor. Ya, oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Sebelumnya tadi Bapak sudah mengirimkan modul ya. Modul bahan ajar, LKPD dan video ya. Itu kalian bisa mengaksesnya di alamat IP. Boleh diakses IP-nya 192.168.100.183 ya. Silakan diakses. Itu sudah ada di situ semua modul-modulnya. Bagaimana? Bisa mengaksesnya? Bisa. Oke. Kalau bisa sekarang silakan kalian buka media pembelajaran yang sudah Bapak bagikan tadi. Di situ berupa slide PowerPoint ya. Sambil boleh diperhatikan ke depan.
Oke, bisa kebuka ya. Selanjutnya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini ada sedikit pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama. Apa sih kamera itu? Saya Pak. Oke, Karisa. Jadi kamera itu adalah alat untuk menghasilkan sebuah foto. Oke, kita beli hapus dulu untuk Karisa. Oke, jadi secara garis besar ya, kamera itu adalah alat, itu sebuah alat yang digunakan untuk merekam ya atau melukiskan ya atau mengambilkan sebuah gambar. Itu garis besar dari sebuah kamera ya. Oke, selanjutnya yang kedua, apa sih fungsi kamera itu? Ya Pak, Silakan si Gusti. kamera berfungsi untuk mengambil foto objek baik berupa benda mati maupun makhluk hidup. Oke, kita beri aplaus dulu untuk si Gusti. Jadi fungsi dari kamera sendiri secara garis besar ya adalah sebuah alat yang digunakan untuk melukiskan ya atau membuat lukisan tapi dengan bantuan cahaya. Ya, dengan bantuan cahaya. Ya, beda dengan kita melukis dengan bantuan kuas ya. Jadi kamera ini fungsinya untuk menghasilkan sebuah foto, lukisan tapi dengan bantuan cahaya atau untuk mengambil sebuah gambar ya atau foto dari objek ya, baik itu objek benda mati ataupun objek makhluk hidup. Itu untuk fungsi dari kamera itu sendiri. Nah, terus selanjutnya apa sih fotografi itu? Oke, si Desti. Fotografi adalah seni menangkap sebuah gambar dengan menggunakan alat digital. Oke, kita beri aplaus dulu sama si Desti. Oke, secara garis besar ya, untuk fotografi itu adalah seni melukis ya. Seni melukis yang memanfaatkan cahaya ya. Itu adalah fotografi. Jadi seni melukis yang memanfaatkan cahaya dan yang digunakan itu adalah kamera. Tuh, ya. Terus selanjutnya yang terakhir, apa sih alat bantu fotografi itu? Oke, Desti. Sebagai alat yang digunakan untuk membantu kegiatan fotografi. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, jadi alat bantu fotografi ini ya adalah macam-macam alat yang digunakan untuk membantu seorang fotografer dalam mengambil sebuah gambar atau foto. Bisa itu berupa tripod ya, atau alat-alat lighting ya, ataupun alat reflektor dan sebagainya. Ya, itu adalah alat bantu dari fotografi. Oke, baik. Selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan sebuah tayangan video ya, tayangan video mengenai jenis-jenis kamera ya, bisa kalian lihat ya, bisa dilihat di PowerPoint-nya langsung atau bisa lihat di depan ya. Di sini Bapak ada tayangan video ya. Oke. Bisa terlihat? Oke. Bisa disaksikan jenis kamera. Nah, jadi di video ini nanti akan dijelaskan beberapa jenis kamera ya. Jenis kamera yang ada saat ini. Oke, silahkan boleh disaksikan.
Oke, itu tadi adalah tayangan dari beberapa jenis kamera ya. Jadi ada banyak jenis kamera. Mungkin dari video yang sudah Bapak tayangkan ini mungkin ada yang bisa menanggapi apa kira-kira yang kalian tangkap dari video ini. Oke, Kartini. Jadi setelah saya menonton video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa kamera ini memiliki banyak jenis. Banyak jenis. Oke, jadi bagus. Tuh Kartini, kita kasih aplaus dulu buat Kartini. Oke, jadi berdasarkan dari video tersebut ya, jadi kamera tuh ternyata nggak hanya cuma satu jenis saja. Jadi ada banyak jenis kamera yang dapat digunakan dalam kegiatan fotografi. Itu tadi di situ mungkin secara istilahnya ada mirrorless ya, ada DSLR, ada compact digital ya dan sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke jenis-jenis kamera ya. Di sini ada jenis-jenis kamera. Oke, yang pertama di sini ada compact digital. Nah, sekarang apa sih compact digital itu? Ya, kita lihat. Nah, ini compact digital banyak dipilih oleh mereka yang membutuhkan kamera untuk sekedar mengambil gambar saja. Fitur yang dimiliki kamera ini bisa dibilang standar, tidak memiliki shoot modular dialernya. Itu untuk kamera compact digital. Terus selanjutnya bridge kamera ya. Bridge kamera atau prosumer merupakan akronim dari professional and consumer ya. Kamera yang berjenis point and shoot ini memiliki fitur yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan compact digital. Jadi fiturnya lebih lengkap dibandingkan compact digital untuk yang bridge kamera. Selanjutnya ada mirrorless ya, kamera mirrorless. Kamera mirrorless merupakan kamera yang tidak menggunakan cermin, sama seperti halnya dengan yang dimiliki kamera DSLR. Jadi dia mempunyai cermin pantulnya ya. Jadi itu kamera mirrorless-nya. Selanjutnya ada digital single lens reflex atau bisa disebut sebagai DSLR. Ini mungkin yang sering kalian dengar ya, kamera-kamera DSLR. Apa sih kamera DSLR itu? Nah, seperti pendahulunya di era analog, digital single lens atau reflex kamera ini juga memiliki banyak fitur yang berguna untuk bisa menghasilkan foto-foto yang menarik. Ya, ini dari kamera DSLR-nya. Terus selanjutnya ada Bokeh kamera atau Bokeh kamera. Apa sih Bokeh kamera itu? Nah, kamera Bokeh ya memiliki sensor full frame dengan kualitas yang tak perlu diragukan, bahkan bisa melebihi kemampuan dari kamera DSLR. Ya, ini. Jadi ini kemampuannya bahkan bisa melebihi kamera DSLR. Ya. Nah, selanjutnya ada digital rangefinder kamera. Oke, digital rangefinder kamera adalah kamera pengintai yang dilengkapi dengan alat pengintai jarak jauh. Jadi ini biasanya digunakan untuk kamera-kamera pengintai. Kenapa disebut pengintai? Karena kamera ini dilengkapi dengan alat pengintai dari jarak jauh, maka disebut sebagai atau disebut kamera pengintai. Selanjutnya ada kamera medium format kamera, ya. Ada medium format kamera. Di sini kamera medium format biasanya digunakan untuk kepentingan komersial dari sebuah produk karena kamera ini mampu menghasilkan gambar yang sangat detail. Nah, ini jadi kamera medium format kamera ini gambar yang dihasilkan itu bisa sangat detail, ya. Terus selanjutnya ada action digital kamera, ya. Apa itu action digital kamera? Nah, action digital kamera kini semakin banyak diminati oleh masyarakat seiring dengan kebutuhan untuk berbagai foto dan video di berbagai media sosial. Nah, ini biasanya kamera ini digunakan untuk orang-orang yang berkepentingan di media sosial. Ya, misalnya untuk buat vlog, ya, bikin ngevlog, itu biasanya menggunakan action digital kamera. Terus yang terakhir itu ada 360 degree digital kamera. Nah, kamera digital 360 derajat dapat mengambil gambar atau video 360 derajat dengan menggunakan dua lensa back to back dan mengambil gambar pada saat bersamaan. Nah, itu ya, itu tadi jenis-jenis kamera ya. Tadi sudah kalian tonton ya. Untuk
video jenis-jenis kameranya. Di sini sudah Bapak jelaskan, di situ juga sudah Bapak bagikan materinya ya. Materi untuk jenis-jenis kamera ya. Itu mungkin. Nah, selanjutnya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk jenis kamera sebelum kita maju ke materi selanjutnya. Tidak ada? Paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yaitu jenis-jenis alat bantu pemotretan. Ya. Ya, jadi alat bantu pemotretan. Jadi jenis alat bantu ya. Jenis alat bantu fotografi di sini dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu jenis alat bantu pemotretan dan jenis alat bantu pencahayaan. Ya, nah di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jenis alat bantu pemotretan. Ya, jenis alat bantu pemotretan di sini ada beberapa gambar. Ya, di sini ada beberapa. Ya, di sini ada perintah klik gambar di samping dan ketahui siapa saya. Ya, oke. Yang pertama kita akan coba kita lihat apa sih gambar. Ya, yang nomor pertama ini ya, mungkin ada yang tahu ini gambar alat bantu fotografi apa? Filter. Oke, kita buktikan ya, kita klik. Oke, benar. Jadi ini adalah filter. Nah, apa filter itu? Filter adalah alat yang berfungsi sebagai penyaring cahaya yang masuk sehingga menimbulkan efek-efek yang kita inginkan. Itu filter. Selanjutnya yang kedua, kita lihat apa sih kedua ini? Nah, sekarang apa tudung lensa itu? Tudung lensa adalah alat yang berfungsi untuk menghilangkan cahaya atau sinar yang tidak diinginkan atau masuk ke dalam lensa karena cahaya tersebut biasanya dapat menyebabkan flare ya pada hasil pemotretan. Nah, itu fungsi dari tudung lensa. Selanjutnya kita tripod. Nah, selanjutnya tripod. Tripod adalah alat yang berfungsi sebagai penyangga kamera dan memiliki 3 kaki atau tiang penyangga. Jadi tripod ini dia adalah salah satu penyangga kamera. Biasanya tripod ini digunakan untuk menghindari goncangan-goncangan saat pengambilan gambar atau video. Nah, di sini biasanya kalau tripod ini dia berkaki 3, makanya disebut sebagai tripod. Dia berkaki 3. Terus selanjutnya ada kabel rilis. Nah, kabel rilis adalah alat yang mempunyai fungsi untuk menghindari goncangan saat shutter ditekan. Karena saat memakai alat ini kita tidak perlu menekan shutter yang ada pada kamera secara langsung. Jadi kabel rilis ini dia sebagai tombol shutter tapi dari jarak jauh. Jadi sehingga saat kita mengambil gambar atau untuk menghindari goncangan. Biasanya kalau kita mengambil gambar dengan kamera ya, saat kita menekan tombol shutter ya, itu kadang-kadang kamera akan tergoncang ya. Nah, fungsi dari kamera rilis ini adalah menghindari itu tadi. Jadi kita bisa menekan dari jarak jauh. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada stand background ya. Stand background adalah alat penyangga background minimal 2 stand. Jadi stand background ini digunakan untuk menyangga background untuk fotografi. Ya, jadi bisa dibilang tiangnya lah, kalau bahasa kasar ngomong itu tiangnya. Yang selanjutnya ada monopod. Ya, monopod adalah alat yang mempunyai fungsi yang sama dengan tripod, akan tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Ya, monopod hanya memiliki 1 kaki atau tiang penyangga. Jadi kalau monopod ini adalah cuma mempunyai 1 tiang atau 1 kaki, beda dengan tripod tadi. Kalau tripod kan 3 kaki. Selanjutnya ada background ya. Background adalah kain atau latar belakang yang digunakan untuk pemotretan studio dengan berbagai macam gambar atau pola dan warna. Ya, jadi ini background. Jadi latar belakang untuk sesi pemotretan atau pengambilan sebuah gambar. Ini ya, ini tadi adalah beberapa alat bantu pemotretan. Terus selanjutnya ya, itu ada jenis alat bantu pencahayaan ya. Ada alat bantu pencahayaan. Oke, di sini ada beberapa alat bantu pencahayaan ya. Kita ketahui seperti apa saja sih alat bantu pencahayaan yang ada di sini. Ya, yang pertama itu adalah flash. Ya, yang pertama flash.
Apa itu flash? Flash adalah alat yang berfungsi untuk menjadi sumber cahaya sesaat yang bisa membuat objek yang difoto menjadi terang. Itu adalah flash atau lampu flash. Yang kedua, itu adalah slave unit. Slave unit adalah alat yang berfungsi untuk menangkap cahaya dari main lights untuk menyalakan sumber cahaya lainnya. Ya, itu adalah slave unitnya. Selanjutnya ada softbox. Nah, softbox adalah alat yang berfungsi sebagai pencahayaan yang lembut. Ya, softbox ini terbuat dari kain yang jika semakin besar softbox maka semakin lembut cahaya yang dihasilkan. Ini adalah contoh dari softbox. Selanjutnya ada strobo. Ya, strobo adalah alat yang mempunyai fungsi yang sama dengan flash. Hanya cahaya yang dihasilkan strobo ukurannya lebih besar. Jadi fungsinya hampir sama dengan flash, cuman cahaya yang dihasilkan tuh lebih besar kalau strobo ini. Terus selanjutnya ada snoot. Ya. Snoot adalah alat yang berfungsi mengarahkan cahaya pada satu titik agar tidak menyebar atau agar cahayanya terpusat. Jadi seperti corong. Jadi cahayanya itu lebih terpusat. Selanjutnya ada bardors ya. Bardors adalah alat yang berfungsi untuk mengarahkan cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Jadi untuk penghalang cahaya. Jadi agar cahayanya itu enggak menyebar kemana-mana. Jadi ada penghalangnya. Itu ada bardors ya. Terus ada juga payung reflektor ya. Payung reflektor adalah alat yang berfungsi menyebarkan cahaya sehingga dapat mencapai pencahayaan yang lembut dalam kegiatan fotografi. Ya. Itu payung reflektor. Selanjutnya ada reflektor. Tadi payung reflektor, sekarang reflektor. Reflektor adalah ya, alat yang berfungsi untuk memberi cahaya tambahan yang merupakan pantulan cahaya dari main lights. Jadi ini reflektor memantulkan cahaya dari main lights. Jadi memberikan cahaya tambahan. Yang terakhir itu ada honeycomb ya. Honeycomb ya, ini adalah alat yang berfungsi untuk menghaluskan cahaya yang jatuh ke arah objek. Ini hanya untuk menghaluskan. Nah, ini adalah beberapa contoh alat bantu fotografi pencahayaan. Jadi alat bantu fotografi itu ada dua, ada untuk pemotretan dan ada juga untuk pencahayaan. Ya, itu jadi alat bantu fotografi. Jadi tadi kalian sudah mengenal jenis-jenis kamera ya. Sudah tahu alat bantu fotografi seperti apa dan jenis-jenis alat bantu pencahayaan itu seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya sudah jelas ya, coba kalian buka tadi yang folder yang sudah kalian akses tadi ya, yang sudah kalian akses tadi, kalian buka lembar LKPD-nya. Ya, kalian cek lembar LKPD-nya. Ya. Ya, selanjutnya kita akan berdiskusi ya, Di sini akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Ya. Oke, mungkin langsung Bapak bagi untuk kelompoknya sebelum Bapak jelaskan di LKPD-nya ya. Sudah terbuka semua LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah terbuka, Bapak akan bagi kelompok untuk berdiskusi ya. Baik, untuk yang baris pertama, ini kelompok 1 ya. Baris kedua kelompok 2 dan baris ketiga kelompok 3 ya. Di situ sudah Bapak sediakan LKPD-nya ya. Di sini Bapak tampilkan dulu untuk LKPD-nya. Oke, untuk LKPD ya. Di sini lembar kerja peserta didik. Di sini kalian nanti akan mendiskusikan ya. Di sini ada soal-soal diskusi ya, soal-soal diskusi yang harus kalian diskusikan nanti seperti apa ya. Di situ kegiatan. Jadi dalam diskusi ini kegiatannya ya, pertama baca dan amati bahan ajar dan video yang sudah diberikan oleh guru. Nah, jadi nanti kalian ya, kalian buka lagi ya, kalian putar lagi videonya ya, boleh diputar lagi videonya, dibaca lagi modul yang sudah dibagikan, media ajarnya juga dibuka lagi ya. Kalian baca lagi ya. Selanjutnya carilah informasi tambahan pada media internet. Nah, jadi kalau misalkan seandainya nanti kalian berdiskusi ya, kalian merasa
merasa ada bahan yang kurang atau misalkan ada tambahan materi yang kurang, silahkan kalian cari di internet. Di situ komputer yang di hadapan kalian tuh semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Silahkan kalian akses sepuas kalian, cari informasi tambahan mengenai materi yang akan dibahas atau permasalahan yang akan dibahas pada LKPD ini. Selanjutnya, diskusikan dengan kelompok permasalahan yang diberikan pada LKPD ini. Ya, jadi nanti kalian diskusikan secara kelompok, ya, bahas secara kelompok. Selanjutnya, setelah kalian selesai diskusi, ya, siapkan bahan presentasi untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dijalani. Jadi nanti kalian setelah kalian hasil diskusi, nanti perwakilan dari kelompoknya boleh 1 orang, boleh 2 orang, nanti maju ke depan untuk mewakili kelompoknya, menjelaskan hasil diskusi yang telah kalian jalani. Paham untuk kegiatannya? Paham. Kalau paham, selanjutnya di sini ada soal diskusinya, ya, ada soal diskusi di sini. Pilih 3 jenis kamera yang ada pada modul, lalu analisis terhadap 3 jenis kamera yang telah dipilih. Jadi nanti di sini tugasnya, ya, kalian memilih 3 jenis kamera yang sudah dijelaskan tadi, ya, yang ada di modul, yang ada di video dan sudah yang Bapak jelaskan tadi, ya. Kalian pilih 3 saja. Tadi kan banyak. Kalau nggak salah ada berapa tadi? Ada 9 kalau nggak salah, ya. Ada 9 jenis kamera. Kalian pilih 3 saja. 3 saja jenis kamera, ya. Lalu kalian analisis ketiga jenis kamera tersebut. Nah, di sini sudah Bapak sediakan, ya, sudah Bapak sediakan untuk tabel analisisnya. Ya, cara pengisiannya nanti, ya, kalian tuliskan kamera atau nama kameranya. Bila perlu dilampirkan gambarnya, kalau memang ada gambarnya, dilampirkan gambarnya, ya. Tulis kamera, jenis kameranya, contoh misalkan DSLR misalkan, ya. Nah, tulis kameranya, lalu definisi dari kamera DSLR tersebut. Apa definisi dari kamera DSLR tersebut? Ya. Nah, setelah ketemu definisinya, selanjutnya kalian cari kelebihan dan kekurangan dari kamera-kamera tersebut. Pasti ada. Setiap kamera pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi tugas kalian pilih 3 jenis kamera, ya, lalu analisis 3 kamera tersebut. Paham? Paham. Kalau paham, silahkan mulai diskusinya dari sekarang dan boleh mencari tambahan internet. Oke, silahkan. Oke, ayo sambil dicari di internet. Kalau misalnya kurang, modulnya dibaca-baca lagi, ya. Di situ LKPD-nya, pilih dulu. Sebelumnya kalian pilih dulu kamera apa saja yang ingin kalian analisis. Ya, kalian pilih kameranya. Setelah dipilih, baru selanjutnya kalian cari kelemahan dan kekurangannya. Ya, kalian baru cari kelemahan dan kekurangannya. Kalau misalkan di modul masih kurang, ya, untuk bahannya, boleh mencari di internet atau cari referensi tambahan. Oke, tentuin dulu kameranya. Sambil dipersiapkan, ya, nanti siapa yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusinya. Baik, gimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai untuk hasil diskusi, boleh dikirimkan dulu ke depan di alamat IP yang tadi, ya, 192.168.100 dan .183. Semuanya dikirim dulu ke depan. Lalu persiapkan salah satu atau boleh 2 orang, salah satu boleh, ya, 2 orang pun boleh untuk maju ke depan untuk mewakili kelompoknya untuk presentasi. Bagaimana? Sudah dikirim? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, selanjutnya silakan. Kelompok mana dulu yang akan maju ke depan? Kelompok 1. Oke, dipersilakan kelompok 1. Ayo, dipersilakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Yang lainnya perhatikan, ya, di depan, ya. Ini presentasi dari kelompok 1, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Maulia, perwakilan dari kelompok 1 yang merangkap
Yang pertama, compact digital. Kamera jenis ini merupakan kamera digital paling simpel yang dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan pas kantong atau biasa disebut kamera saku. Kamera compact digital memiliki kelebihan. Yang pertama, sensor yang lebih kecil, ukuran lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana, dan harga terjangkau. Compact digital juga memiliki kekurangan. Yang pertama, autofocus yang lambat, kualitas gambar yang kurang bersih, dan kualitas rentan dinamis yang kurang baik. Yang kedua, kamera DSLR. DSLR adalah kamera yang bisa ganti lensa. Harga relatif kompetitif 4 juta sampai 6 jutaan dengan lensa kit 18 sampai 55. Kualitas gambar yang bagus menjadi pilihan anak muda sekarang. Kamera DSLR juga memiliki kelebihan. Pertama, lebih fleksibilitas, gampang upgradable, kinerja yang lebih baik, kualitas gambar yang lebih baik. Kekurangannya, harga yang terbilang relatif mahal jika pengguna masih tergolong dalam kelas pemula di dunia fotografi. Yang kedua, lebih besar dan lebih berat dari Camdic. Yang ketiga, orang akan merasa sulit untuk mengubah lensa atau terus mengoperasikan banyak tombol. Kamera yang ketiga, mirrorless kamera, adalah kamera ini mirip DSLR tanpa mirror dengan bentuk yang kompak. Biasa memiliki kemampuan yang sama dengan DSLR dengan sensor 4/3 dan APS-C memberikan kualitas gambar yang sama dan bisa ganti lensa memberikan nilai plus sendiri. Kelebihannya memiliki kemampuan yang sama dengan DSLR dan sensor 4/3 dan APS-C memberikan kualitas gambar yang sama dan bisa ganti lensa memberikan nilai plus sendiri. Kekurangannya, gambar dalam jendela bidik dibalik secara horizontal dari kiri ke kanan yang mengakibatkan pembingkaian foto yang sulit terutama bagi pengguna yang belum berpengalaman atau dengan objek yang bergerak. Dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, ini tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin kalau ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, silakan. Saya dari kelompok 3 mau nanya ke kelompok 1. Dari 3 kamera yang kelompok 1 pilih, kira-kira mana yang direkomendasikan untuk fotografi? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, silakan. Menurut kami, dari 3 jenis kamera yang telah kami analisis, kamera yang tepat untuk kegiatan fotografi adalah kamera DSLR dan mirrorless. Alasannya apa? Karena kedua kamera tersebut dapat menghasilkan gambar atau foto lebih bagus dan lebih jernih dibandingkan jenis kamera lainnya. Gimana? Oke, untuk yang lain ada yang menanyakan lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup silakan ditutup dulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, jadi tadi itu kita sudah menyaksikan ya, atau kita sudah melihat semua hasil presentasi dari tiap-tiap kelompok ya. Tuh, jadi setiap kelompok sudah memberikan presentasi ya. Oke, mungkin ada yang mau bisa menyimpulkan, membantu menyimpulkan dari hasil-hasil presentasi atau materi-materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, Kartini, silakan. Jadi dalam hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa kamera itu memiliki banyak jenis dan kamera itu digunakan sebagai alat untuk fotografi. Oke, jadi tadi dari hasil yang sudah kita pelajari dan dari hasil diskusi atau presentasi yang sudah kalian presentasikan tadi, jadi kesimpulannya bahwa kamera dalam kegiatan fotografi itu tidak hanya satu jenis, itu ada banyak jenisnya. Ada beberapa jenis kamera yang dapat digunakan dalam fotografi. Namun, dalam tiap-tiap jenis kamera tersebut itu ada kekurangan dan kelebihannya. Tinggal kita keperluannya untuk apa. Kalau misalnya tadi untuk fotografi, ya tadi sudah disebutkan untuk fotografi tadi misalnya menggunakan DSLR ataupun mirrorless. Untuk pengintai tadi ada sendiri, untuk
keperluan desain pun ada sendiri. Itu tadi itu jenis kamera. Dan juga dalam kegiatan fotografi ya, kita juga ya sebagai seorang fotografer itu membutuhkan yang namanya alat bantu fotografi. Alat bantu fotografi itu bisa berupa alat pemotretan, bahkan alat pencahayaan. Ya. Jadi kita membutuhkan ya. Jadi kita sebagai seorang fotografer yang profesional ya, kita tetap harus membutuhkan alat bantu fotografi karena memang itu ada kaitannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu inti pembelajaran dari kegiatan hari ini ya. Semoga dapat kalian cerna ya, kalian terapkan nanti ya setelah kalian lulus yang memang punya cita-cita jadi seorang fotografer ya, nanti boleh kalian terapkan. Nah, oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini? Tidak ada, cukup jelas ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai segitiga exposure ya. Jadi kita sudah mulai ke proses pengoperasian kamera. Kalian nanti akan belajar bagaimana cara men-setting segitiga exposure. Segitiga exposure seperti apa? Itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Paham ya? Oke, jadi besok tolong kalian di rumah sebelum kita mulai belajar selanjutnya, boleh kalian baca-baca dulu di rumah. Kalian cari referensi dulu apa sih yang dimaksud dengan segitiga exposure, apa sih yang dimaksud pengoperasian kamera itu. Jadi kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Oke, selanjutnya boleh kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini ya, tolong dilihat kanan kirinya, cek apakah ada sampah ya. Ada sampah, kalau tidak ada, kalau misalkan ada dipungut, nanti keluar dari ruangan dibuang di kotak sampah. Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, mungkin sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Rajib ya, boleh Rajib untuk memimpin doa lagi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk Rajib. Baik ya. Sebelum kita mengakhiri ya, tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan dan tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Oke, baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sampai ketemu lagi di minggu depan di materi yang sama, desain grafis percetakan. Bapak akhiri, selamat pagi. Pagi, Pak.